Oke teman-teman investor, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bedah satu emiten yang ceritanya wah kayak drama di pasar saham. Ini bisa jadi pelajaran penting banget buat kita semua. Kita akan lihat dalam-dalam soal PT Tunas Alpin, kode sahamnya TALF. Ceritanya tuh soal kenaikan harga yang gila-gilaan, terus tiba-tiba ada peringatan dari bursa. Nah ini kan pertanyaan abadi kita sebagai investor. Ini peluang emas atau jangan-jangan cuma jebakan? Kita mulai dari angka yang paling bikin melotot ya. Coba bayangin, dalam setahun aja, harga saham TALF ini terbang lebih dari 223%. Puncaknya itu baru kemarin bulan Maret. Ini bukan kenaikan yang biasa-biasa aja loh. Ini jenis kenaikan parabolik yang pasti bikin semua orang di pasar noleh. Tapi, nah di tengah-tengah pesta itu, tiba-tiba Bursa Efek Indonesia alias BEI nyalain lampu kuning. Mereka keluarin pengumuman Unusual Market Activity atau UMA. Gampangnya, bursa tuh bilang, hati-hati ya, pergerakan saham ini kok aneh. Nah ini langsung bikin suasana jadi misterius. Dan kita harus cari tahu ada apa sebenarnya. Jadi disinilah kita sekarang. Kita dihadapkan pada pertanyaan inti yang harus dijawab oleh investor cerdas. Apakah lonjakan harga plus peringatan UMA ini sinyal bahaya buat kita lari? Atau jangan-jangan justru ini adalah kesempatan emas, ada nilai tersembunyi yang baru ketahuan sama pasar. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Oke, aturan nomor 1 buat investor itu simple. Sebelum kita silau sama angka kenaikan harga, kita wajib paham dulu perusahaannya ini ngapain. Apa bisnisnya? Mereka main di industri apa? Ini fondasinya. Biar kita ngerti seberapa besar potensi TLF, kita lihat dulu kolam tempat dia berenang. TLF ini kan ada di industri kemasan plastik di Indonesia. Nah, pasar ini sendiri diproyeksiin nilainya bisa sampai 10,47 miliar dolar Amerika di tahun 2025. Gede banget kan? Ini bukan pasar ecek-ecek, ini pasar raksasa yang terus tumbuh. Dan tumbuhnya pasar ini tuh ada alasannya, lihat deh pendorongnya. Konsumsi rumah tangga kita makin naik kan? Sektor FMCG atau barang kebutuhan harian, itu kuat banget. Belum lagi ledakan e-commerce. Semua ini butuh apa? Kemasan. Jadi ada angin kencang yang mendorong industri tempat TALF ini berbisnis. Nah, disinilah peran TLF. Mereka itu salah satu pemain kunci yang bikin kemasan buat produk-produk yang kita lihat tiap hari. Mulai dari bungkus snack, bungkus sabun, sampai bungkus rokok. Simpelnya, mereka ini bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari, sadar atau enggak? Jadi poin yang harus kita pegang di sini, TALF itu bukan perusahaan di industri yang aneh-aneh atau spekulatif. Mereka ada di jantungnya sektor yang esensial, yang dibutuhkan banyak orang dan didukung sama tren ekonomi Indonesia yang kuat. Ini fondasi yang solid banget buat sebuah cerita investasi. Oke, bisnisnya kita udah paham, kelihatannya oke. Sekarang, waktunya pakai topi detektif keuangan. Kita buka kap mesinnya, apakah angka-angka di laporan keuangannya mendukung cerita bagus tadi? Ayo kita lihat. Dan ini dia. Lihat baik-baik angkanya, laba bersih mereka itu loncat dari 18,1 miliar rupiah jadi hampir 52 miliar rupiah. Cuma dalam setahun. Ini bukan sekedar tumbuh loh, ini lompatan kuantum dalam kemampuan mereka mencetak duit. Biar lebih nendang, kita lihat dalam persen ya. Pertumbuhan laba bersihnya plus 186,2%. Nah, angka inilah yang kemungkinan besar jadi bahan bakar utama roket harga sahamnya. Kalau pasar lihat profitnya bisa meledak kayak gini, ya wajar semua mata tertuju ke sana. Angka nggak pernah bohong kan? Nah, ini dia dilema klasik seorang investor. Fundamentalnya bagus, labanya tumbuh kenceng. Pertanyaannya sekarang, apakah semua berita bagus itu udah termasuk di dalam harganya sekarang? Dengan kata lain, setelah harganya naik gila-gilaan, apa kita ini udah telat datang ke pestanya? Buat jawab itu, kita harus cek valuasinya. Sebelum kita lihat data TALF, kita kenalan dulu sama satu alat ukur simpel tapi ampuh. Price to book ratio atau P per B. Gampangnya gini, rasio ini ngebandingin harga saham di pasar sama nilai aset bersih perusahaannya. Aturan gampangnya, kalau angka P per B di bawah 1, itu bisa jadi sinyal sahamnya lagi didiskon alias murah. Dan disinilah ceritanya jadi makin menarik. Meskipun harganya udah terbang tinggi, rasio PBB-nya TLFF ternyata cuma 0,71. Artinya apa? Secara teori, kita beli perusahaan ini dengan harga di bawah nilai aset bersihnya. Bahkan harga sahamnya saat ini masih jauh di bawah nilai buku per sahamnya. Dari kacamata valuasi, saham ini masih kelihatan murah. Aneh kan? Oke, kita udah kumpulin semua kepingan puzzle-nya nih. Bisnisnya solid, labanya meledak, valuasinya ternyata masih kelihatan wajar. Sekarang tugas kita sebagai investor, gabungin semua info ini, timbang-timbang plus minusnya. Nah,
Ini intinya pengambilan keputusan investasi. Di satu sisi timbangan, kita punya data fundamental yang kuat banget. Laba meledak, valuasi menarik, industrinya juga mendukung. Tapi di sisi lain, kita lihat pasar lagi liar. Harga sahamnya naik turun ekstrim, dan ada peringatan resmi dari bursa. Ini pertarungan klasik antara fundamental melawan keramaian pasar. Terus, kita nemu petunjuk ini. Pernyataan dari manajemen yang bisa jadi kunci dari semua drama ini. Mereka bilang mau cari investor baru. Ini bisa punya dua arti loh. Pertama, kabar ini bisa memicu spekulasi liar di pasar. Tapi di sisi lain, ini juga bisa berarti akan ada suntikan modal baru yang bikin perusahaan tumbuh lebih kencang lagi ke depannya. Ini faktor X-nya. Pada akhirnya, semua kembali ke pertanyaan ini. Dan ini bukan cuma soal Talfish, tapi soal filosofi investasi Anda sendiri. Anda ini tipe investor yang mana? Yang percaya sama data fundamental jangka panjang dan berani hadapi ombak di pasar? Atau Anda lebih hati-hati yang melihat harga naik turun gila-gilaan sebagai sinyal buat minggir dulu? Gak ada jawaban yang benar atau salah di sini. Tapi, pertanyaan inilah yang harus Anda jawab jujur ke diri sendiri sebelum akhirnya menekan tombol beli atau jual.